Kita mulai dari harga Stacks dan harga Bitcoin seminggu lalu. Oke, sepertinya minggu ini adalah minggu yang sangat menarik ya, karena kemarin itu baru aja ada event yang besar sekali di dunia kripto, yaitu namanya The Merge atau perpindahannya Ethereum dari Proof of Stake ke dari Proof of Work ke Proof of Stake. Yang mana walaupun ini bukan langsung ya dari Stacks, bukan juga langsung dari Bitcoin, tapi ini dampaknya cukup besar gitu untuk ekosistem kripto, karena sadar atau nggak sadar gitu ya, the second biggest proof of work network pindah ke proof of stake. Yang mana alhasil adalah sempat ada huge drop gitu. Jadi setelah ada the merge itu kayak drop banget semua kripto gitu kan. Nah, sebagai contoh kita cek harga Bitcoin yang mana sempat dibuka di harga 21,5 ribu dolar dan sampai peak-nya gitu ya di sebelum turun itu hampir sampai di angka 22,6 ribu dolar. Terus setelah the merge drop banget. Sekarang itu sampai di harga hanya sekitar 19.900 atau 20.000 dolar aja gitu kan untuk Bitcoin. Pastinya Stacks pun dapat imbasnya, yang mana kemarin sempat dibuka di angka 0,39 dolar di minggu lalu. Sekarang itu drop juga ya, sama walaupun sempat peak juga hampir di 0,4, jadi sekarang turun banget lagi di 0,3498. Jadi cukup drop banget ya di 7 hari ke belakang ini gitu. Karena apa ya, kenapa banyak orang yang mau dapetin kripto di minggu lalu, karena orang pengen banget punya ETH gitu kan. Karena ada hal yang disebut sebagai proof of work airdrop gitu kan untuk Ethereum holder. Jadi orang-orang yang punya ETH nanti ETH-nya jadi dua gitu. Ada ETH yang proof of stake, ada ETH yang proof of work gitu kan di jaringan baru, yang mana nantinya tentunya kalau ada issuance, ada token gitu ya, orang pada spekulasi dan pada pengen jual juga gitu kan. Nah itu kenapa orang pada beli sebelum merge dan setelah merge drop banget gitu. Dan akhirnya kita lihat nanti di harga-harga kripto ke depan tuh bakal lebih representatif ya. Jadi bukan karena the merge gitu nantinya. Oke, itu tentang harga dari kripto seperti biasa. Sekarang kita balik ke event-event yang kita punya gitu. Jadi seperti biasa ada update dari event-event Stacks. Yang pertama datang dari Stacks Chapter NYC, yang mana mereka ngadain workshops dengan developer di Empire DAO gitu kan. Nah, workshop ini dibarengkan dengan event mainnet ya, bukan mainnet jaringan, tapi event namanya mainnet yang di-organize sama Mesari gitu kan. Nah, di event ini developers yang daftar bisa dapat panduan gitu kan dari beberapa expert di Stacks dan ekosistemnya seperti Kenny Rogers, Joe Benders gitu kan, yang mana mereka bakal belajar tentang clarity dan smart contract in Stacks gitu kan. Event ini juga akan memberikan forum untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar clarity, update di ekosistem Stacks dan juga Clarinet dan lainnya kayak gitu teman-teman. Dan jangan lupa nantinya lagi gitu kan di tanggal yang sama di 21-23 September besok, Stacks Foundation akan berpartisipasi langsung di acara besarnya Mainnet Mesari kayak gitu. Yang mana ini acara besar banget yang mempertemukan investor dan builder di Web3, dan event ini diadain di New York kayak gitu kan. Nah, ini nggak di Indonesia sih, tapi ini acara yang menarik ya, karena di kripto tuh walaupun acara yang nun jauh di sana, kadang ada announcement ataupun ada hal-hal menarik yang muncul dari hasil conference itu kayak gitu. Nah, berikutnya ada kabar baik lagi dari Stacks Foundation dan Hero sistemnya yang akan menghelat pesta untuk merayakan perkembangan Web3 di ekosistem Stacks gitu kan. Pestanya ini partinya digelar di New York di Lavan 541 gitu kan, yang mana seru banget pastinya. Nah, di Indonesia nih kalau kita sudah cukup besar, mungkin seru juga ya kita ngadain party gitu untuk teman-teman yang ada di Stacks Chapter Indonesia. Oke, semoga segera ya. Oke, berikutnya ada update juga dari teman-teman Indonesia Bitcoin Conference gitu kan, teman Stacks. Nah, acara ini diadakan tanggal 29 sampai 30 Oktober nanti secara online. Harga tiketnya sangat affordable banget buat kita semua, yang mana general tiket itu dipatok 150.000 untuk early bird-nya, dan juga untuk industri tiket itu cuma 250.000. Nah, bagi teman-teman yang mau datang, mau lihat update-update terbaru dari
Bitcoin bisa cek ke sana. Ini kita not sponsored by them, tapi teman-teman bisa cek ya ke Indonesia Bitcoin Conference apa yang sedang terjadi di sana gitu. Nah, semoga kita juga bisa bertemu kita di sana kayak gitu. Nah, berikutnya kita juga mau ngadain acara meet up tentang impact-nya the merge terhadap altcoin termasuk Stacks gitu kan. Nah, meetup ini akan digelar online pada tanggal 24 September 2022 nanti, jam 1 siang. Temanya akan menarik banget tentang altcoin after the merge. Apa sih yang artinya the merge itu impact altcoin gitu? Apa artinya bagi crypto in general gitu kan? Nah, nanti juga akan ada seksi di podcast ini yang kita bahas sedikit nih pandangannya Munib Ali, foundernya Stacks tentang the merge dan Stacks kayak gitu. Oke, yang pertama ada update lagi nih guys tentang video-video baru dari Stacks gitu kan. Seperti yang dijanjikan gitu kan, ini dari Munib Ali sama Gina Abrams gitu kan, yang mana dia ngebahas nih, jadi dapat pertanyaan gitu loh diplomatis gitu kan tentang the merge gitu kan. Nah, terus dibales nih sama si Munib Ali gitu kan. Munib Ali ngejawab gitu kan, the merge itu di satu sisi akan memberikan impact yang positif dan bagus untuk blockchain. Kenapa? Karena dengan adanya the merge gitu kan, perubahan Ethereum protokol dari proof of stake ke proof of work ke proof of stakes, maka Ethereum itu bisa dibedakan banget dengan Bitcoin. Jadi bakal berbeda banget gitu kan. Jadi dengan adanya begini bakal ada pembeda gitu kan. Nah, maka Ethereum ini akan bisa dibedakan gitu kan Bitcoin, dan orang bisa memilih gitu dengan jelas mana yang sesuai kebutuhan mereka dan gaya mereka. Bisa Bitcoin, bisa Ethereum gitu kan. Mana yang kalian suka gitu. Sama juga dengan eh, penjelasan bahwa si Muni bilang kayak gini, token sama uang beda dengan smart contract gitu, berbeda hal gitu kan. Nah, dan dia juga mention kalau blockchain itu ditokenisasi berlebih-lebihan gitu kan, banyak orang yang kaya semakin kaya kayak gitu sih. Jadi itu adalah hal yang apa ya, pro and cons the merge ini kayak gitu sih. Yang menurut saya sangat menarik ya karena sekarang nanti bakal berbeda banget gitu antara Bitcoin dan Ethereum gitu. Udah jelas perbedaannya dan orang bisa memilih mana yang apa namanya cocok buat mereka. Sama seperti ini ya, saya sempat dengar juga kalau setelah adanya the merge gitu ya, Ethereum tuh become more like security. Jadi security itu hal yang kita apa namanya security lah gitu kan, hal yang kita simpan untuk berharap ada return di luar sana gitu kan, yang mana berbeda banget dengan yang kita sebut sebagai komoditi gitu kayak di Bitcoin. Nanti beda. Jadi ini hal yang menarik ya buat kita apa namanya, buat kita lihat gitu kan dalam beberapa waktu ke depan kayak gitu. Oke, berikutnya kita juga dapat kabar nih dari artikel-artikel menarik. Yang pertama dari Stacks gitu ya. Kalau misal seperti biasa banyak banget lowongan-lowongan kerja buat teman-teman yang mau kontribusi di dunia Web3, yang mau cari opportunity yang out of the box, yang anti mainstream gitu ya. Bisa langsung aja cek link yang kita kasih seperti biasa di bagian artikel and news di bawah ini kayak gitu. Dan bagi para teman-teman Stacks yang belum jadi subscribe gitu kan, newsletter Unleashing Bitcoin punya Stacks, teman-teman juga langsung subscribe di link ini. Dan jangan lupa juga ya subscribe punya kita juga gitu kan di teman Stacks dan juga YouTube-nya di Stacks Indonesia. Dan dapetin informasi-informasi terupdate dari ekosistem Stacks dan Bitcoin. Nah, dan juga newsletter tentang apa ekosistemnya gitu dari mulai Stacks, Gamma dan lain-lainnya. Jadi cukup klik link di bawah ini ya. Nah, berikutnya ada update juga nih dari Chris ya yang menjelang the merge. Jadi Chris Castiglione, nggak tahu sebutnya kayak gimana, tapi dia tuh salah satu educator Bitcoin, educator juga. Saya dulu juga sempat belajar dari dia secara online gitu kan, dari online course-nya dia tentang Bitcoin. Dan opininya di CoinDesk itu tentang perubahan yang harus diambil oleh Bitcoin. Nah, Chris ngaku gitu bahwa Bitcoin ini punya stabilitas jangka panjang gitu. Tapi bukan berarti Bitcoin itu nggak boleh bergerak gitu. Bitcoin harus lebih produktif gitu. Inovasi-inovasi yang lain seperti Lightning, Stacks itu harus terus bermunculan. Nggak bisa kayak Bitcoin ya Bitcoin aja gitu kan. Hal ini pun bukan karena Bitcoin harus unggul daripada yang lainnya, tapi Chris nilai bahwa Bitcoin harus memberikan manfaat dan bentuk nyata ketimbang hanya menjadi uang digital kayak gitu. Itu yang Chris urgensikan kepada pengguna dan developer di Bitcoin. Nah, Chris mendukung stabilitas Bitcoin dalam jangka panjang, yang mana ini harus ditiru juga sama Ethereum,
Tapi juga stabilitas ini juga harus ditambah dengan kreativitas kayak gitu sih. Jadi dengan kata lain dia bilang inovasi kayak Lightning dan Stacks itu bagus banget karena bisa jadi apa ya pemicu inovasi gitu. Walaupun kita sudah punya Bitcoin protokol yang sangat kuat banget kayak gitu. Berikutnya dapat info juga dari mainstream media dari kripto namanya Milk Road Newsletter yang mana kali ini dia ngebahas tentang kripto dan kenapa kita harus still percaya sama kripto gitu kan. Nah, Milk Road ini ngejelasin bahwa belakangan ini kripto tuh diterjang oleh berbagai badai ya, hack dan demi hack, penipuan, bangkrut dan lain sebagainya gitu kan. Tapi di tengah itu semua gitu kan, ada hal-hal yang menurut mereka itu ya membuat kripto tuh masih bisa loh dipercaya gitu. Contohnya, kripto itu memiliki resiliensi yang tinggi gitu kan. Di tahun 2022 dan bahkan tahun-tahun sebelumnya banyak bencana menimpa kripto gitu kan. Ada yang mau di-ban lah, regulasi baru lah dan lain sebagainya. Tapi kita lihat kripto masih ada, masih dipakai dan makin banyak dipakai. Bahkan bentar lagi bakal ada cryptophone juga loh gitu. Bahkan teman-teman dari Ethereum pun bikin cryptophone. Stacks juga mungkin perlu bikin Stacks phone ya kayaknya. Nah, dan yang kedua tuh yang dia mau urgensikan adalah dia nge-propose kalau uang itu adalah network effect gitu. Money is network effect gitu. Jadi karena uang itu berharga dan karena orang-orang percaya bahwa uang memiliki harga gitu. Begitu juga dengan kripto gitu kan. Ketika orang melihat kripto itu ada nilainya gitu kan, orang makin percaya tentang kripto gitu. Oh, kripto ada nilainya. Kripto is not only digits in our screen gitu. Beneran bisa dipakai untuk trade, bisa beneran dipakai untuk investing gitu kan. Nah, maka dari itulah nilai kripto diukur dengan harga kayak gitu. Jadi udah mulai harga itu atau uang itu adalah memberikan kripto jadi network effect gitu kan. Nah, kedua alasan tersebut gitu kan yang menjawab statistik bahwa sebagai contoh ya di Amerika sana 80% orang Amerika tuh mengetahui kripto dan 20%-nya itu punya kripto gitu. Jadi udah mulai banyak banget penetrasinya gitu. Walaupun di Indonesia lebih dikit ya kalau di compare to Amerika, tapi intinya adalah sudah mulai banyak banget gitu. Nah, saya gitu yang di kripto gitu kan mengurgensikan teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Kalau misal bisa ahead of curve gitu, itu bisa loncat gitu. Kita bisa ikutan kereta yang ada di luar sana gitu kan yang sudah di kripto gitu. Dan karena kripto ini mau nggak mau jadi bagian kita di masa depan kayak gitu sih. Nah, selain itu, Milk Road juga ngebahas ngedibang gitu ya, apa itu the merge gitu kan, yang sudah terjadi ya. Waktu dia nulis tuh sebelum terjadi, tapi sekarang sudah terjadi gitu kan. Jadi the merge ini tahapan awal gitu kan, dari apa ya sejarah Ethereum yang mereka tuh pengen ngebuat Ethereum jadi cepat dan jadi apa namanya scalable dan juga ramah lingkungan gitu. Nah, dia tuh pengen bikin ini jadi kayak penghancuran bangunan sendi-sendi kuno gitu kan, diubah menjadi lebih modern gitu kan. Demi mencapai tujuan Ethereum tadi yang pengen lebih cepat, scalable dan juga lebih ekosistem friendly gitu kan. Nah, apa sih hasil the merge gitu kan? Ya the merge ya sebagai pengguna Stacks dan Bitcoin kita bisa appreciate bahwa teman-teman di Ethereum berhasil nurunin energy consumption gitu kan, yang mana di-cut hampir 99,5%. Yang tadinya butuh listrik banyak sekarang cuma satu laptop aja bisa dipakai untuk ngerunning Ethereum. Nah, kedua, Ethereum ini ngalamin deflasi karena dua faktor. Dia sekarang tuh Ethereum tuh ya membakar ETH gitu kan lebih banyak daripada dia mengissue ETH. Jadi dia bakal deflationary gitu kan. Dan banyak banget Ethereum yang terkunci gitu kan. Ada sekitar nilainya hampir sampai 25 triliun dolar gitu kan terkunci di sana gitu kan. Yang nggak bisa dijual kayak gitu. Kayaknya bukan triliun deh, billion kayaknya nih. Tapi ntar bisa cross check ya. Nanti kita akan cross check di link di bawah ini kayak gitu. Nah, kemudian ada miskonsepsi terhadap the merge gitu kan. Yang pertama Ethereum jadi lebih cepat. Enggak juga karena ini hanya first step gitu kan. Kemudian biaya gas lebih murah. Enggak juga karena ini baru first step juga gitu kan. Baru masalah konsensusnya aja belum sampai sana kayak gitu kan. Apa sih resikonya the merge ini? Ya pastinya ada resikonya gitu kan. Yang pertama itu adalah fork gitu kan. Yang mana
pastinya orang-orang yang udah invest banyak buat beli GPU gitu kan, sekarang GPU-nya harus dijual. Yang mana kalau semua orang pada jual GPU, murah dong GPU-nya gitu kan. Kemudian ada replay attacks gitu, di mana kalau ada orang nge-forking, ntar bisa di-replay gitu kan, di fork-fork yang lain kayak gitu sih. Nah, banyak orang juga sekarang lagi yang kemarin-kemarin ya nimbun ETH gitu kan, dengan kecepatan luar biasa untuk dapat airdrop untuk dari proof of work gitu kan. Jadi dia pengen gitu kan sebelum bagi dua gitu kan, dia kumpulin ETH-nya gitu, misalnya dari 1 jadi 1000 gitu kan. Nanti pas lagi ada the merge dan ada forking, dia punya 1000 ETH di POS, ada 1000 lagi di yang satunya gitu. Cuma ada resikonya juga. Nanti kalau ada replay attack gitu, kayak replay transaksi yang di kanan di kiri itu bakal terjadi kayak gitu sih. Oke, sekarang udah ada sekarang tuh ya, kemarin itu kalau saya boleh review, The Merge itu sukses banget. Mereka sukses banget dan cepet ya, dan hampir nggak ada masalah gitu kalau saya lihat di Twitter, di informasi-informasi gitu kan. Dan banyak banget orang kayak celebrate The Merge-nya ETH gitu. Ada yang live streaming, ada yang segala macam gitu. Nah, sebagai komunitas Stacks gitu kan, kita juga harus bisa kayak gitu. Kita harus bisa celebrate Stacks lebih lagi gitu kan, yang mana kita bisa dorong juga gitu development di Stacks dan Bitcoin kayak gitu. Nah, berikutnya ada berita-berita mainstream dari beberapa company. Yang pertama dari Starbucks yang lagi kerjasama sama Polygon yang ngebikin namanya Starbucks Odyssey, yang mana mereka gabungin loyalty program mereka dengan NFT gitu kan. Jadi ntar customer program itu dapat NFT gitu kan, yang mana bisa beli NFT di marketplace, dan ini jadi kayak sistem loyalty-nya Starbucks gitu kan. Nah, sekarang tuh Starbucks ada sekitar 20 juta pengguna aktif gitu kan, dan dia berharap dengan adanya ini bakal meningkat gitu penggunaan loyalty app-nya mereka kayak gitu sih. Yang berikutnya ada kabar juga dari FTX, yang mana walaupun baru 3 tahun yang udah jadi giant in di crypto gitu kan, mereka rumornya berencana ningkatin kondisi keuangan mereka dengan mengakuisisi investor retail di pasar Amerika kayak gitu sih. Nah, sekarang pendapatan mereka dari pasar Amerika hanya 5%, dengan pengguna aktif hanya 200.000 orang. Nah, walaupun angka tersebut masih jauh dibandingkan dengan Coinbase gitu kan, tapi ini tahapan yang bagus karena FTX itu dia mainnya global ya. Jadi ada dua gitu, ada FTX US, ada FTX global. Nah, mereka mau gedein lagi nih market US, karena di US sendiri pun tadi ya 80% orang US punya kripto gitu kan. Jadi dia pengen naikin lagi. Yang terakhir gitu kan, last but not least, itu dari Coinbase, yang mana ada fitur baru yang kita bisa melihat politisi mana aja di Amerika yang dukung kripto gitu kan, dan juga beberapa data pribadinya kayak gitu. Jadi di sini kita bisa ngelihat ya, kalau di Amerika kan demokrasi itu kayak gitu ya. Jadi kita bisa melihat politisi mana yang dukung kripto gitu kan. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk para pemilih gitu ya, atau para citizen untuk mana nih politisi yang kita dukung, atau kita mau sampaikan aspirasinya tentang kripto ke sana kayak gitu sih. Itu menarik banget sih. Harusnya di Indonesia juga mulai ke sana ya, karena kripto ini makin impact-nya makin gede, dan saya rasa dengan adanya hal kayak gini itu bisa ningkatin lebih lanjut lagi gitu kan tentang kripto. Karena kripto itu perlu regulasi banget. Kenapa? Karena kalau kripto diregulasi artinya bukan bearish tapi bullish gitu. Artinya kripto diterima dan kripto bakal diatur dengan baik kayak gitu sih. Nah, itu teman-teman update dari minggu ini. Lumayan seru banget gara-gara ada The Merge. Tapi saya juga masih tetap excited terhadap Stacks, karena Stacks bentar lagi mau ngerilis namanya Stacks 2.1, yang mana bakal lebih cepat, dan juga ada namanya Hyperchain, yang mana bisa bikin transaksi lebih cepat kayak gitu. Dan sekarang makin banyak banget developer yang ngembangin aplikasi di Stacks, dan saya sangat excited banget, dan nantinya tentu tiap minggunya kita bakal update info-info terbaru dari Stacks dan juga ekosistemnya. Oke teman-teman, sampai ketemu di minggu depan. Saya MPC PTC. Terima kasih.